Oh, masih ada yang muda. Abu tengah gini ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyi ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Pekan depan sudah UTS ya. Pekan depan kita ada UTS. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Terus juga mohon maaf tadi kita mau streaming tapi gagal ya. Nggak paham juga kenapa gagalnya. Oke teman-teman, ini adalah pertemuan menjelang UTS atau pertemuan terakhir dalam UTS ini. Saya ingin membahas mengenai ilmu pengetahuan ya, dalam Islam. Ya, alhamdulillah lancar ya. Zoom-nya biasa ya. Ya, ilmu pengetahuan dalam Islam ya. Nah, jadi Islam itu walaupun bukan kitab ilmu pengetahuan ya, melainkan Islam itu juga bicara mengenai ilmu pengetahuan ya. Karena Islam adalah agama yang sempurna, ya agama yang bukan hanya berbicara masalah ibadah yang langsung ya, tapi juga ada beberapa ibadah yang tidak langsung ya. Ya sebagaimana pekan kemarin ya saya pernah sampaikan ya. Nah, ini juga mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 53 ini ya. Al-Maidah ayat ketiga yaitu surat kelima ayat ketiga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, al-yauma akmaltu dinakum wa raditu lakum Islam madinah ya. Dan pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku cukup menikmati dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu ya. Nah, ini juga dalam Quran surat Al-Baqarah ya, kita dianjurkan untuk menjalankan Islam ini secara sempurna ya. Nah, Islam adalah agama yang berbicara mengenai segala hal dalam kehidupan kita, termasuk ilmu pengetahuan tadi ya, dan juga mengenai alam semesta ini ya. Memang dalam Al-Quran ya, itu memiliki makna yang sangat luas ya, yang mana detailnya itu diserahkan kepada manusia ya. Detailnya diserahkan kepada manusia, yaitu salah satunya adalah dalam penciptaan alam semesta ini ya. Nah, apalagi sekarang ya mengenai penciptaan alam semesta ini mulai terbagi lagi menjadi dua ya. Ada yang mengatakan mazhab itu bumi bulat dan ada mazhab bumi itu datar. Nah, menurut saya masing-masing bisa diinterpretasikan dalam Al-Quran ya, baik yang bumi datar maupun yang bumi bulat. Intinya teman-teman ya, kita harus menggalinya sendiri sebenarnya ya. Sebenarnya ketika Islam itu runtuh ya, yang terakhir yaitu ketika Turki Utsmani runtuh, nah itu sebenarnya sebuah malapetaka yang sangat besar. Kenapa? Karena pada saat itulah ilmu pengetahuan itu terambil ya, atau istilahnya terambil ya sepenuhnya oleh peradaban sekuler ya, yang mana memang mereka berawal dari ketiadaan Tuhan, atau mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ya. Nah, sehingga banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan itu yang bersifat istilahnya hambar gitu ya. Teman-teman mungkin kalau belajar tanpa dilandasi oleh agama itu akan menjadi hambar, dan bahkan bisa jadi teman-teman akan menjadi sekuler ya. Nah, kita beda ya, kita harus beda. Kita ini umat Islam harus bisa memberikan warna gitu ya, pada ilmu pengetahuan. Nah, oleh itulah ya teman-teman harus bisa memberikan istilahnya itu, kalau dibilang dalam Al-Quran itu sibghatullah, wa man asanu minallahi sibghah ya. Warna ya, sibghah itu semacam pewarnaan atau semacam kalau itu mungkin didikan atau yang memberikan
perbedaan gitu ya teman-teman ya. Memberikan ciri khas ya sibghat Allah ya. Sibghah Allah ya. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Sebaik-baik didikan atau sebaik-baik pewarnaan itu maksudnya itu bukan maksudnya warna dalam arti yang ini ya tersurat ya, itu dalam tersirat. Jadi dalam ayat itu ya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan warna, memberikan sebuah ciri khas ya kepada kita umat Islam ini sebuah perbedaan gitu ya, termasuk dalam ilmu pengetahuan ya, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah kita ketika setiap kali ya meneliti segala sesuatu itu haruslah kita memegang Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya memegang Al-Qur'an dan hadis bukan ini ya, bukan dalam arti yang sesungguhnya juga, maksudnya itu kita harus selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Berpedomannya apa? Ya. Jadi gini, jangan sampai kita itu membuat sesuatu ilmu ya, atau dalam menuntut ilmu itu kita tidak ada niatan sama sekali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam menuntut ilmu kita jangan sampai tidak ada keridhaan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena kenapa? Karena nantinya efeknya ya, ketika kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya itu kita akan memiliki semangat menuntut ilmu itu yang juga nantinya akan bersesuaian dengan agama, ya. Sesuai dengan agama. Ya mungkin banyak ya contoh-contohnya ya. Mungkin teman-teman pernah terutama yang fakultas ekonomi bisnis ya, yang sedang berkembang ekonomi Islam itu kan awalnya memangnya mereka itu backgroundnya syariah atau mungkin mereka backgroundnya ekonomi Islam, enggak ya. Ternyata banyak para pegiat-pegiat ini, salah satu contoh aja ya, karena saya ini backgroundnya ekonomi ya dan juga dalam ekonomi syariah, mungkin saya ngasih contohnya ini. Mungkin teman-teman nih yang dari farmasi, yang dari teknik ya, ini bisa ya sama seperti itu gitu ya. Mungkin ya awalnya itu ya semuanya memang belum mengenal yang namanya ilmu syariah ya, atau kalau dalam ekonomi itu ekonomi syariah. Mungkin kalau dalam ilmu farmasi itu bagaimana farmasi yang syariah ya, dan ke teknik itu teknik sipil yang syariah seperti apa. Nah, itu perlu digali teman-teman ya. Itu teman-teman perlu menggali itu semua ya. Nah, dari mana menggali itu semua? Yang pertama itu tadi ya, kita ketika menuntut ilmu itu harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mengenai penciptaan langit dan bumi ya. Nah, di sini Al-Qur'an surat ke-6 ayat ke-11 ya. Berawal dan dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ya. Nah, ini alam semesta ini diciptakan dari suatu ketiadaan ya. Alam semesta ini diciptakan dari suatu ketiadaan yang mana dalam ilmu pengetahuan, kalau yang menurut kalau menurut bumi bulat ini ya, yaitu adanya teori Big Bang gitu ya, bumi bulat ya. Nah, kalau teori bumi datar itu ya dulu itu rapat ya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu ya. Walaupun dalam teori bumi bulat juga sama juga ya, bahwa alam semesta ini seperti biji yang berkecambah gitu ya. Biji tanaman yang atau kalau bahasanya zarah itu semacam seperti, kalau tanaman yang berbiji mungkin itu dia seperti bibit ya, atau mungkin seperti benih ya, seperti benih ya yang berkecambah ya. Nah, alam semesta itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau menurut bumi datar, sepertinya alam semesta itu langit dan bumi itu dulunya rapat ya, lalu terpisah gitu ya. Yang mana kutub-kutub selatan itu ya, itu tetap menjadi satu kesatuan ya, menjadi sebuah kubah gitu ya kalau dalam bumi datar ya. Tapi kalau dalam bumi bulat ya, bumi ya ini dia langitnya ya
terpisah gitu ya, terpisah secara 100% gitu ya. Kalau dalam bumi datar kan hanya kutub-kutub selatan itu kan dinyatakan bersatu gitu kan. Seperti kubah gitu ya. Ya walau alam yang intinya teman-teman ini suatu tantangan loh ya. Ini suatu tantangan buat umat Islam terutama ya. Kita sebagai umat Islam yang katanya surat yang pertama turun itu adalah Iqra, yaitu membaca ya. Masa sih kita ya tidak mau membaca? Artinya membaca di sini bukan hanya membaca buku ya. Ya minimal baca buku lah ya, buku-buku yang bermanfaat ya. Tapi jangan sampai juga baca buku enggak, meneliti juga enggak ya, mendalami Al-Qur'an juga enggak. Nah, akhirnya apa? Ya terombang-ambing ya seperti buih di lautan gitu kan. Yang ini ketika teori bumi bulat lagi booming ikut gitu kan. Teori bumi datar lagi booming ikut. Nah, boleh ikut tapi apalagi nih dalam skopnya ilmu pengetahuan teman-teman ya. Bukan dalam skop ibadah ya. Kalau ibadah ya harus taklid ya pada salah satu mazhab karena kita bukan seorang mujtahid ya. Karena level kita bukan level mujtahid ya. Jadi kita harus taklid dalam ibadah ya. Nah, tapi kalau kalau dalam ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan, kalau memang kita mampu untuk menggalinya, ya kita gali teman-teman. Ya kita masih ada ini. Ya kita pelajari minimal kita baca Al-Qur'an ya, terus juga dengan artinya ya. Mungkin kalau ada yang belum bisa baca Al-Qur'an secara baik ya mungkin teman-teman bisa belajar ngaji lah ya untuk baca Arabnya ya. Tapi jangan lupa juga untuk baca artinya ya, terutama kalau teman-teman punya kitab-kitab tafsir para ulama salafus soleh itu coba ya dibaca ternyata banyak loh para ulama salafus soleh pun juga telah istilahnya itu membahas ya tentang ilmu pengetahuan zaman sekarang ya. Contoh seperti Ibnu Firas ya. Itu tentang teori aerodinamika yaitu mengenai ilmu penerbangan. Ibnu Firas kalau salah ya. Ya Ibnu Firas kalau salah saya jadi lupa ya. Nah, itu membahas tentang ilmu aerodinamika atau ilmu penerbangan atau pesawat terbang ya. Jadi ternyata sejak dulu kala ya semenjak peradaban Andalusia itu ya. Andalusia, Ibnu Firas itu dari Andalusia ya. Sudah mulai mempelajari mengenai ilmu aerodinamika. Aerodinamika itu apa sih? Ilmu terbang ya. Pesawat terbang itu ya. Ilmu pesawat terbang. Nah, walaupun pada tahun berapa gitu, beberapa ratus tahun kemudian Wright bersaudara itu kan yang katanya penemu pesawat terbang itu dia membuat semacam pesawat terbang ya yang hanya bisa terbang beberapa sentimeter saja ya dikatakan sebagai penemu pesawat terbang. Padahal sebelum-sebelumnya para ilmuwan-ilmuwan muslim, para ulama-ulama kita ya yang mana mereka itu memiliki keilmuan juga mereka memiliki akhlak moral yang baik ya telah membuat sebuah teori dan juga sebuah percobaan ya bukan hanya teori tapi juga sebuah percobaan langsung dipraktekkan dan beliau berhasil gitu ya bisa membuat semacam ya layang-layang besar gitu ya untuk teori aerodinamika tersebut ya dan banyak lagi ya dan banyak lagi. Nah intinya kita sebagai umat Islam itu seharusnya ya begitu ya harus mencoba gitu ya, dilandasi dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah mengenai pengembangan alam semesta ya dalam Al-Quran itu sahabat yang silam ya saat ilmu astronomi masih terbelakang ya pada saat itu belum ada yang namanya stetoskop, belum ada teropong ya stetoskop benar nggak sih teropong bintang lah ya belum ada alat-alat teknologi lah belum ada yang namanya penemuan teknologi canggih seperti zaman sekarang ya tapi pada saat itu sudah ada pembahasan dalam Al-Quran ya. Nah di dalam Al-Quran ini ya ayat surat ke-51 ayat 47 ya. Dan langit itu kami bangun dan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar menguasainya. Nah, di sini menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai kami. Nah, ini perlu dibahas juga teman-teman ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menyebut aku ya ada kata gantinya itu
kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga, ya, yaitu aku dan kami, ya. Nah, ini menarik, ya. Ada yang melencengkan atau yang menyelewengkan maksudnya, ya. Wah, kalau kami berarti banyak dong Tuhannya. Nah, bukan ke situ ya, bukan ke situ. Tapi maksudnya itu, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kami, di sini Allah menunjukkan adanya kekuasaan Allah, ya, yang mana Allah memberikan suatu pelajaran bagi umat manusia, terutama umat Islam, ya. Nah, setiap kali ada kata ganti orang ketiga ini, itu kami, ini berarti ayat ini mengandung suatu ilmu pengetahuan yang sangat mendalam yang harus dipelajari. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, di situ adanya keterlibatan makhluk-makhluk lain selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses tersebut. Walaupun Allah itu bisa ya tanpa ada keterlibatan makhluk-makhluk tersebut. Ya, seperti contoh proses lahirnya manusia, ya. Proses lahirnya manusia itu Allah itu bisa saja berkehendak tanpa adanya dokter, tanpa adanya suster, tanpa adanya seorang ibu yang melahirkan, bisa aja contohnya ada bayi gitu kan. Nah, tapi di sini ada satu hikmah gitu ya, ada satu hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya di sini adalah Allah itu raja. Raja. Raja itu apa? Penguasa, ya. Penguasa itu punya pasukan, ya. Penguasa itu punya bawahan, ya. Penguasa itu punya yang namanya prajurit, ya. Nah, yang namanya penguasa itu punya prajurit, penguasa itu punya pasukan, ya. Jadi penguasa itu nggak harus selalu turun tangan, ya. Penguasa itu bisa memerintah, kan. Kamu ini kan. Nggak usah penguasa itu langsung masuk ke dalam celokan, enggak, jangan ya. Nah, jadi penguasa itu ya harus ini juga dong, ya ada istilahnya itu kekuasaannya, menyuruh gitu ya. Penguasa itu yang namanya pemimpin itu ya, dia harus punya pasukan, gitu kan. Dia harus bisa menggerakkan pasukannya itu ya, dan dia juga harus mengakui peran dari pasukannya itu ya. Nah, ini subhanallah ya, ini banyak sekali hikmahnya ya. Satu sisi Allah sebagai penguasa yang menunjukkan kekuasaannya, dan Allah sebagai penguasa pun bukan penguasa yang zalim ya. Karena di sini Allah menyebut kami ya. Artinya apa? Ada peran serta yang lain ya, dan Allah anggap itu mereka ya. Nah, artinya apa? Ini pemimpin yang sangat luar biasa ya. Artinya Allah ini sebagai penguasa, sebagai pemimpin ya, sebagai yang menggerakkan semuanya ya, dan Allah menganggap ya masih memberikan apresiasi yang digerakkannya itu. Ya, kata kami di sini ya. Makanya digunakan kata kami. Bisa saja Allah menggunakan kata ganti orang pertama, dan langit itu aku bangun. Bisa aja kan? Aku bangun bisa aja, bisa. Tapi di sini Allah ingin menunjukkan ada sesuatu hikmah ya. Ada sesuatu hikmah yang harus diambil, dipelajari ya oleh manusia ya dalam proses tersebut ya. Nah, pada awal abad ke-20 fisikawan Rusia Alexander Fridman dan ahli kosmologi Belgia George Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang ya. Artinya terus mengembang ya. Nah, ini dua ilmuwan ini ya, mereka menemukan kosmologis ya, ahli kosmologis ini bahwa alam semesta ini senantiasa bergerak dan mengembang ya. Oh, masih ada lagi. Nah, ini ya pemisahan langit dan bumi ya, yang tadi saya katakan ya, Al-Anbiya ayat 30 ini ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab, teman-teman ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap turunan katanya ya. Bahkan bahasa Inggris pun kalah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling lengkap turunan katanya. Ya, turunan kata apa sih? Misalkan menangis. Ku menangis ya, bukan itu ya. Ya, misalkan menangis ya. Menangis itu kalau misalkan menangis apa nih? Menangis gembira, itu ada bahasanya ya.
Misalkan menangis terseduh-seduh itu ada bahasanya sendiri ya. Menangis sambil tertawa itu pun juga ada lagi bahasanya. Misalkan menangis dalam hati itu juga ada. Jadi semuanya itu ada bahasanya ya. Bahasa sendirinya gitu ya. Nah, di sini ketika Al-Qur'an mengatakan suatu kata, ya Allah memilih kata tersebut ya, maka itu ada ilmunya di situ ya. Contohnya nih ya dalam Al-Anbiya ayat 30 ini ya, rotok ratek ya, rotoko ya. Sesuatu yang padu sih sangat-sangat rapat ya. Sangat-sangat sesuatu yang sangat rapat banget ya. Itu rataka ya. Kalau fataka, ya fataka itu dipisah ya. Nah, dipisah dengan apa nih? Bukan sembarang memisah ya kan. Ketika gunung meletus ya, itu kan terpisah ya kan, batu-batu itu dari dalam gunung itu terpisah. Tapi perpisahan itu menghasilkan suatu kehancuran, ya, menghasilkan suatu yang hancur ya. Nah, itu dalam apa namanya bahasa Arabnya itu bukan fataka ya. Nah, fataka di sini adalah perpisahan tapi menciptakan sesuatu keserasian ya, adanya sesuatu yang rapih gitu ya. Nah, seperti perkecambahan apa tadi biji ya, benih ya, dan munculnya tunas dari dalam tanah. Ini ada satu peristiwa yang diungkapkan dengan menggunakan kata ini ya. Nah, artinya ini satu proses ya. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan ini ya, apa namanya? Langsung aja ya. Oke. Lalu garis edar ini juga ya dalam Al-Qur'an surat Yasin ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edar. Ya, ini menunjukkan ada garis edar. Garis edar ini sangat penting. Kenapa? Karena dari sinilah ya yang namanya ilmu apa pesawat terbang ya. Kalau teman-teman pernah lihat ke langit tuh ya, ada pesawat terbang. Itu teman-teman yang beranggapan pesawat itu terbang begitu aja enggak ya. Mereka itu terbang itu ada garisnya ya. Ada jadwalnya ya. Kalau mereka sembarangan terbang itu bisa tabrakan ya. Bisa tabrakan nanti. Apalagi ternyata di udara itu lebih sulit ya dibandingkan di darat ya untuk menghindari benturan ya tabrakan di langit itu ternyata lebih sulit mengendalikannya gitu kan dibandingkan dengan di bumi gitu kan. Kalau di film mungkin Avatar Eng gitu. Ya. Nah, itu mah khayalan ya. Khayalan ya. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semua-semua itu punya garis edarnya, ya. Nah, intinya manusia, terutama umat Islam, ini harus menggali, ya, menggali ilmu pengetahuan mengenai garis edar. Garis edarnya yang kayak gimana sih? Apakah yang menurut bumi bulat atau yang bumi datar? Nah, ini ayo, nah kita selidiki sama-sama, ya. Dan kita juga harus berlapang dada, ya, kalau misalkan atau yang benar yang ini gitu atau yang benar yang ini ya udah terima yang itu karena itu memang kebenarannya gitu loh ya jangan apa ya jangan menghujat jangan mengejek ya jangan apalagi sampai tawuran ya bahaya karena ini adalah sesuatu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ya dan matahari berjalan di tempat peredarannya demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya dan langit yang mempunyai jalan-jalan ya nah itu memiliki jalan ya. Nah, menurut perhitungan, nah, kalau ini menurut perhitungan matahari bergerak kecepatan yang luar biasa 710.000 km per jam karena bintang Vega dan seterusnya ini penjelasan menurut apa namanya para astronomi ya disebut dengan solar apex ya yang merupakan bergerak jauh 17.240.000 km dalam sehari ya. Nah ini mengenai garis edar ya. Lalu besi yang mengenai besi yang diturunkan. Nah, besi ini juga penting ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 ya. Menyatakan bahwa Allah wa anzalna ya hadida ya dan kami turunkan besi. Nah, pada dahulu kala para ulama ya ketika itu belum apa namanya menemukan ilmu pengetahuan ya itu mengartikan kata anzalna itu dengan kata bermanfaat ya, bermanfaat ya. Ternyata ketika
sekarang ya, anzalna itu kan artinya memang secara harfiahnya, secara bahasa itu memang diturunkan ya. Ketika itu kalau dikatakan diturunkan ya, iPhone siapa ya? Teman kamu ini. Ya. Ketika diturunkan ya, ketika itu janggal. Janggalnya kenapa? Karena besi itu terletak di dalam ini ya, apa namanya? Di dalam bumi ya. Sedangkan anzal itu artinya pada dari langit turun kan dimasuk apa jatuh gitu ya, masuk diturunkan. Sedangkan pada saat itu besi itu ada di dalam bumi ya. Nah, kalau misalkan kalau misalnya pada saat itu diartikan anzalna, maka Al-Qur'an akan dikatakan bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Ternyata ya, ternyata yang tertinggal itu adalah ilmu pengetahuannya, bukan Al-Qur'annya ya. Yang tertinggal itu adalah ilmu pengetahuannya. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata besi ini adalah logam yang tidak ditemukan, ya bukan logam yang berasal dari dalam bumi, ya bukan logam yang berasal dari bumi. Mereka logam yang memang berasal entah dari mana, ya mungkin kalau menurut teori bumi bulat itu dari tata surya yang lain, ya. Tapi kalau menurut bumi datar itu ya mungkin itu dari langit, ya yang Allah SWT turunkan, ya ke dalam bumi. Ya masing-masing punya inilah ya pendirian, ya. Intinya besi ini memang bukan dari dalam bumi lah intinya itu ya. Nah, ternyata benarlah apa yang difirmankan dalam Al-Quran yaitu anzalna itu artinya diturunkan gitu ya. Nah, disinilah kita harus mengintrospeksi diri kita ya ketika ada ayat Al-Quran mungkin pada saat ini belum dapat ditemukan ya belum dapat ditelusuri ya, nanti suatu saat nanti akan ada buktinya gitu loh ya akan ada buktinya artinya yang tertinggal itu sebenarnya adalah kita dan ilmu pengetahuan dan kita harus mengacu pada Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengacu pada ilmu pengetahuan, ya. Nah, istilahnya apa? Bukan dicocok logi, ya. Nah, bukan dicocok-cocok logi, tapi ya ilmu pengetahuan yang harus dicocok logi ke Al-Quran, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Apa namanya mengenai besi ya. Ini beberapa ilmu pengetahuan ya. Nah, lalu juga dua lautan yang tidak bercampur. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya ada batas yang tidak dapat diampuni oleh masing-masing. Ya, nah batas ini disebut dengan tegangan permukaan ya kalau bahasa fisikanya ya. Mungkin yang anak-anak teknik ini tegangan permukaan. Adanya perbedaan massa jenis ya, massa jenis dari masing-masing lautan itu ya sehingga apa namanya terjadinya eh, laut yang terbelah ya terbelah oleh air ya yang satu airnya rasanya mungkin kandungan garamnya lebih tawar yang satu kandungan garamnya lebih asin ya nah itu apa namanya dalam Al-Quran sudah disinggung ya surat ke-55 di ayat 19 sampai dengan 20 ya ini banyak sebenarnya di surat Ar-Rahman ya surat Ar-Rahman juga dibahas banyak ayat-ayat yang membahas ini. Intinya Al-Quran sudah membahas 14 abad yang lalu ya. 14 abad yang lalu mengenai ilmu pengetahuan ini ya, mengenai temuan-temuan pada saat ini ya. Nah ini di Selat Gibraltar ya, Jabal Tariq ya, bahasa ini ya. Yaitu adanya dua lautan yang bertemu dan mereka tidak bercampur satu sama lainnya karena adanya perbedaan massa jenis. Dan di dalam Al-Quran sudah dibahas pada 14 abad yang lalu ya. Oleh karena itulah banyak ilmuwan-ilmuwan yang sebenarnya mereka itu akhirnya masuk Islam, tapi keislaman mereka itu dirahasiakan. Kenapa? Karena mereka para saintis-saintis sekuler itu malu ya. Kenapa malu? Karena mereka selama ini menganggap agama itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa kayak gitu ya? Itu trauma sejarah mereka ya sejarah mereka kelam ya dahulunya beda dengan kita umat Islam ya yang memiliki sejarah gilang gemilang ketika ilmu dengan agama itu menyatu ya ilmu dan agama itu menyatu kita ini tidak pernah memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan justru ilmu pengetahuan lahir dari ilmu agama ya bukan bertolak belakang ya kan kalau sekuler itu kan dipisah kan agama dengan pengetahuan itu dipisah ya. Nah, ada apa? Kenapa dipisah? Ya, ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya. Dan kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan, ya. Kita harus tahu itu sejarahnya, ya. Kenapa mereka seperti itu, ya. Nah,
Oleh karena itulah ya kita harus taat pada agama kita. Kenapa? Karena agama kita nggak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, dan juga tidak saklek dan juga tidak apa ya, kalau bahas sekarang itu lebay. Ya, lebay itu apa? Keras banget kan, sekalinya terlalu keras apa akhirnya jadi sebaliknya terlalu longgar gitu kan, terlalu longgar. Saking istilah itu apa? Balas dendam ya. Aduh dulu nih kayak gini nih, kalau ketika dipimpin oleh agama nih ya, ketika dipimpin oleh agama nih, wah udah jangan nih, jangan kaku. Ya, itu agama lu ya kan. Agama gue beda ya. Nah, jangan samain. Dan juga teman-teman yang ikut-ikutan harus tahu nih sejarahnya kayak gini. Ya, kenapa harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman, ini kita waktunya tinggal 1 menit lagi nih ya. Takutnya putus ya. Ini mungkin nanti kita lanjut, tapi nanti ya. Kita pindah ke jadwal lain aja karena ini sudah masuk mata kuliah berikutnya ya, mata kuliah pendidikan Pancasila ya nanti ya. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kelanjutannya bisa kita Zoom bareng lagi atau mungkin nanti ada yang lain ya solusinya. Nanti kita lanjutkan ya. Yang pastinya kayaknya waktunya habis dan juga sisi waktunya juga habis juga ya. Sekarang sudah jam berapa sekarang? Oh, udah hampir jam 10 malah ya. Sudah hampir jam 10, mungkin sampai sini dulu untuk pertanyaannya disimpan dulu karena waktunya tidak cukup ya.